Innal hamdalillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Fattaqullaha haqqa tuqah wa ati'uhu haqqa ta'ah. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan seluruh syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian alam. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada hambanya untuk bertakwa kepadanya. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan, kami sudah pesankan kepada orang-orang terdahulu yang diberikan kepada mereka kitab suci dan kepada kamu sekalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, berwasiat kepada sahabat, usika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Aku berwasiat kepadamu wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah induk dari segala urusan dalam agama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan yang kemudian dijadikan sebagai bekal untuk dibawa oleh orang-orang yang berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah wahai kalian orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika ada sahabat yang akan melaksanakan ibadah haji, doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak lain dan tidak bukan, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Karena ketika takwa yang menjadi bekal melaksanakan ibadah haji, barulah akan didapat mabrur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, uniknya adalah kalau ibadah haji, takwa dijadikan lebih dulu, bahkan sebagai bekal sebelum melaksanakan ibadah haji. Adapun ibadah yang lain, apakah itu salat, apakah itu zakat, bahkan puasa, sebagaimana dimaklumi, justru menjalankan ibadah-ibadah tersebut lebih dahulu untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meski demikian, walaupun besar ibadah haji, namun ternyata
ada yang lebih afdal dari itu. Bahkan Rasulullah SAW dengan jelas menyebutkan, ayyul a'malu afdal, apa amal yang paling afdal? Ini pertanyaan yang dilemparkan kepada para sahabat ketika itu. Adab sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, imanun billah thumma ay. Lalu Rasul mengatakan, jihadun fi sabilillah thumma ay. Baru Rasul mengatakan, hajjun mabrur. Kalau begitu, amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Sebab amal ada amal batin, amal hati, ada amal zahir, amal badan. Ternyata amal batin, amal hati lebih afdal dari amal zahir dan amal batin. Iman adalah tasdiqul qalb, amal batin, di mana hati meyakini, membenarkan dan mempercayai serta menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah sebagai Tuhan yang senantiasa ada, bersifat dengan segala sempurna, yang berbuat dengan sekehendaknya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau iman adalah amal yang paling afdal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, al-iman bid'un wa sab'un, wa fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya minal iman. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, iman itu banyak cabangnya. Kalaulah iman adalah keyakinan dalam hati, maka amal zahir merupakan buah dari keyakinan tersebut. Lalu Rasul mengatakan, iman punya 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah, pengakuan di mana tidak ada Tuhan yang disembah, ma'bud selain Allah menurut syariat. Tidak ada Tuhan yang dituju, maksud selain Allah menurut tariqat. Dan begitu pula tidak ada Tuhan yang wujud secara hakikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengingatkan, jaddidu imanakum, perbaiki, perbarui, buat segar dan fresh iman kalian. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya wahai Rasul? Rasul menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian dari hadis yang di atas, Rasul selanjutnya menanya, summa ay, lalu apa lagi amal yang paling afdal setelah iman? Jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul bahwa jihad adalah perang pada makna awalnya. Man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang menegakkan agama Allah, dia jihad fi sabilillah.
tapi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya menuntut ilmu, dia pun sedang berjihad di jalan Allah. Man kharaja yas'ar rizqal halal fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya mengais rizki, mencari rizki yang halal, dia pun sedang berjuang di jalan Allah. Bahkan man da'a ilal khair au ilal huda fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berdakwah di jalan kebaikan, maka sungguh dia pun sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jihad pun lebih utama dari ibadah haji. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya thumma ai, apalagi ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, hajjun mabrur. Urutan yang ketiga setelah iman dan jihad, barulah haji yang mabrur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan lain Rasul tahu bahwa tidak banyak orang yang dapat melaksanakan ibadah haji, namun setiap orang pasti menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Rasul beri peluang amalan-amalan yang amal tersebut dapat pahalanya seperti pahala melaksanakan ibadah haji. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal, amal-amal tersebut sangat banyak, seperti merutinkan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar setiap habis salat fardu. Setiap habis salat fardu, bukan hanya 1 atau 2 kali setelah salat fardu, tidak, setiap dari salat fardu yang 5 waktu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ilal masjid li ada'i salatin maktubah fahuwa kal hajjil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya semata-mata menuju masjid untuk melaksanakan solat fardu secara berjamaah, dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Bahkan satu ketika, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, seseorang datang kepada Rasul, "Ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku pesan wasiat ya Rasul." Lalu Rasul mengatakan, "Usika bibirri ummik." Aku berpesan kepadamu untuk berbakti kepada orang tuamu. Setelah orang ini beranjak, sebelum menjauh, Rasul mengatakan, "Idan anta hajjin wa mu'tamir." Jadi sekarang kau itu sama fadilahnya seperti orang yang berhaji dan seperti orang yang berumrah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dapat untuk saling berpacu meraih pahala sebesar-besarnya, melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, walaupun kita sedang berada di tanah air, tidak sedang berada di tanah suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibata lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله فقد فاز المتقون وأطيعوه فقد أفلح المطيعون قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجعلهم إخوانا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والكافرين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا هذه ومدينتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وسائر مدن المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكتب السلام للحجاج اللهم اجعل له حجا مبرورا اللهم اجعل لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مأجورا وتجارة لن تبورا واجعل لنا مثل أجرهم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر